Walaupun dia nggak tahu. Jadi Sandra Dewi pun bisa kena. Bisa. Kalau ini jadi TPPU. Walaupun dia bilang saya nggak tahu itu hasil kejahatan. Pencekalan itu bukan hanya bagi si oknum yang terindikasi kuat terlibat, tetapi juga dengan keluarganya. Iya. Apa kita penuh hipnotis ya? Iya. Kan dia bilang tidak bersalah waktu itu kan? Iya. Si dalam tanda kutip mafianya lah gitu ya. Udah kebongkar, sekalian dibongkar semuanya, sekalian kita buat suatu perencanaan kerja yang baru. Yang saya masih habis gak pikir gitu, kok bisa 8 tahun lewat? Berarti kan ini udah dinikmati turun-temurun nih. Nah sekarang tinggal kejaksaan mau bongkar nggak? Atau berani nggak bongkar? Penjara 5 tahun bayangi Sandra Dewi dituding ikut terlibat kasus korupsi Harvey Mois. Apakah nanti dari pihak istrinya Harvey Mois nanti akan dijadiin saksi juga, Pak? Kemungkinan iya, kemungkinan. Maka dari itu tunggu aja, ya. Karena dari Medan kemungkinan clue-nya iya. Penyidik juga lagi melakukan pendataan aset, tracing terhadap 16 tersangka. Dari 16 tersangka itu lagi kita data di lapangan, ya, rumahnya, harta bendanya, ya, termasuk aset-aset yang mereka miliki. Dalam rangka tadi kemungkinan tidak betul kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Penyitaan dan penggeledahan sudah kita lakukan tahap pertama. Apakah berikutnya ada? Pasti ada terus berlanjut. Ya, kita akan cek semuanya. Hukumnya itu pasti diperiksa beberapa jam pasti. Kalau mungkin kalau ini udah transaksinya panjang lama ya mungkin bisa sampai 8 jam dari pagi sampai ketemu malam gitu. Dan kalau memang berpotensi menikmati uang ya bisa ditahan kan 1 kali 24 jam, dilakukan permajaan habis itu tahan 20 hari. Pasal 3 itu kan ada minimalnya 4 tahun, ada dan paling dendanya. Kalau dendanya itu mungkin ada di undang-undang, tapi setahu saya itu ada bisa 20 tahun seumur hidup, dan kalaupun dihukum mati juga bisa, tapi memang dengan kondisi tertentu ya. Indikasi belum tersangka tapi sudah ada indikasi kuat, harus ada pencekalan semuanya, semua yang terlibat baik di pihak swastanya, dan jangan hanya pihak swastanya tapi juga pihak dari perusahaan negaranya, beberapa sudah ditetapkan. Tapi saya kira akan ada gerbong panjang ya. Dan juga di kementerian, bukan hanya di BUMN-nya, harus sampai sejauh itu. Karena tidak mungkin kalau tidak ada backing ya, dengan jumlah yang fantastis seperti itu. Dan pencekalan itu bukan hanya bagi si oknum yang terindikasi kuat terlibat, tetapi juga dengan keluarganya. Nah, walaupun dia nggak tahu. Jadi Sandra Dewi pun bisa kena. Bisa. Kalau ini jadi TPPU. Walaupun dia bilang saya nggak tahu itu hasil kejahatan. Kalau TPPU kan. Betul. Tapi kan masih sebatas korupsi kan ya? Iya. Iya. Ini masih sebatas korupsi, ini belum jadi. Iya. Jadi yang sedang diusut sama kejaksaan ini adalah siapa-siapa aja pelaku yang ngebobol PT Timah. Nanti kalau udah dapat pelakunya semua beres, dia mungkin bisa melakukan lagi pidana berikutnya yang TPPU. Iya. Apa kita penuh hipnotis ya? Iya. Kan dia bilang tidak bersalah waktu itu kan? Iya. Tapi kita sebagai tugas pengawasan, kita membentuk panitia kerja yang itu juga nanti bukan hanya fokus pada pengungkapan rantai gerbong kasus itu. Kalau ini kita bisa menemukan, ini kan udah kelihatan nih si dalam tanda kutip mafianya lah gitu ya. Udah kebongkar, sekalian dibongkar semuanya, sekalian kita buat suatu perencanaan kerja yang baru. Kalau tata kelola tambang Indonesia ini bisa sesuai, dibalikin lagi ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, nggak susah kita. Nggak susah, orang semua tambang kita, apa sih yang nggak punya? Semua kita punya. Emas, timah, nikel, biji besi, apa yang nggak punya? Ya, apakah itu hanya di Timah, Mas? Ya pasti ada tambang-tambang lain kan? Nah, emas juga pasti gitu, batu bara dan lain-lain bisa ke situ kan? Iya. Nah, kenapa kagak ditangkap-tangkepin? Kenapa? Karena masih tebang pilih. Ya. Mungkin yang backingin emas masih kuat. Ya. Ada mungkin oknum-oknum di kejaksaan juga. Jadi dia pikir jangan deh, ini nanti kalau di kotak-atik bos gua kena. Kita nggak tahu berapa lama lagi mereka hidup. Situ. Otomatis ketika mereka meninggal harus ada 9 naga baru. Nah, 9 naga baru ini calon-calonnya itu sebenarnya kayak RBT. RBT itu kuat, Mas. Di kepolisian, di kejaksaan itu dia kuat. Jadi saya juga agak bingung
kok kejaksaan ini bisa periksa RBT hari ini diperiksa. Iya. Tapi saya lihat mungkin karena dorongan publik. Uangnya udah mengalir banyak nih. Dia membelikan aset, merubah wujud, benda bergerak, benda tidak berwujud, udah kemana-mana. Apakah ke saham, udah dialihkan ke saham, pasar modal. Nah ini banyak, makanya tergantung dari pihak kejaksaan mau ngusut kemana. Seharusnya sih pengawasannya tuh ada ya. Kok bisa lewat gitu, 8 tahun kok lewat ya. Itu yang saya masih habis gak pikir gitu. Kok bisa 8 tahun lewat, berarti kan ini udah dinikmati turun-temurun nih. Nah sekarang tinggal kejaksaan mau bongkar nggak, atau berani nggak bongkar. Penjara 5 tahun membayangi Sandra Dewi, sang aktris dituding ikut terlibat kasus korupsi Harvey Muiz. Organisasi pendekar hukum memberantas korupsi mengadukan Sandra Dewi ke Kejaksaan Agung RI terkait terlibatannya atas kasus korupsi Harvey Muiz selama Selasa 2 Maret 2024. Organisasi pendekar hukum memberantas korupsi mengadukan Sandra Dewi ke Kejaksaan Agung RI terkait keterlibatannya atas kasus korupsi Harvey Muiz Selasa 2 April 2024. Kami pendekar hukum memberantas korupsi yang bertindak dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat besok Selasa 2 April 2024 kami akan membuat pengaduan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kami akan mengadukan terkait adanya dugaan keterlibatan salah satu artis yang bernama Sandra Dewi dalam kasus tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan suaminya yaitu Harvey Muiz sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara sangat fantastis sekali yaitu 271 triliun. Kata seorang perwakilan PHPK mengutip YouTube Intens Investigasi. Penyidik Kejaksaan Agung harus memeriksa apakah Sandra Dewi mengetahui dari mana hasil suaminya mendapatkan uang tersebut. Tambahnya, pengaduan tersebut diajukan PHPK atas dasar mengetahui selama ini Sandra Dewi dan sang suami beberapa kali memamerkan gaya hidup hedonnya, seperti bolak-balik ke luar negeri, memakai tas branded hingga membeli jet pribadi. Menurut kami ini ya sudah di luar batas pendapatannya, apalagi yang bisa kita lihat Sandra Dewi selama ini diduga ke luar negeri bolak-balik dan selama ini sudah tidak aktif di dunia keartisan. Sandra Dewi juga sering membeli barang-barang brand, bahkan membeli jet pribadi menggunakan uang dari mana, terang pihak PHPK. Atas dasar tersebut pihak PHPK menuntut artis kelahiran Bangka Belitung tersebut kenakan pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta terancam mendapat hukuman penjara 5 tahun dengan denda 1 miliar lantaran sang suami yang saat ini sudah ditangkap dan uang yang diberikan kepada Sandra Dewi selama ini adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Menurut kami secara patut diduga Sandra Dewi bisa dikenakan pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana berbunyi pasal 1, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar, sambungnya.